kita akan bahas pagi ini tentang sholat tasbih, ya. Mungkin Anda sering dengar sholat tasbih, sholat tasbih. Sholat tasbih itu apa sih? Nah, sholat tasbih yang didefinisikan di buku ini adalah nau'un min sholatin nafli. Salah satu bentuk sholat sunnah tuf'alu ala suratin khosotin, yang dilakukan dengan cara khusus. Jadi ini sholat sunnah yang nggak seperti kita jalani, kita lakukan di sholat-sholat yang sudah kita bahas. Ya, untuk sholat tahajud yang beda cuma rakaat dibanding dengan sholat witir, ya gitu, cuma rakaatnya, tapi gerakannya sama. Sholat duha dengan sholat rawatib, gerakan bacaannya sama, yang beda niat dan waktunya, kan gitu. Itu semua sudah dibahas. Nah, kalau sholat tasbih ini adalah nau'un min sholatin nafli tuf'alu ala suratin khosoh. Dia itu dilakukan dengan cara yang agak berbeda. Wa innama summiyat sholatut tasbih, dan dinamai sholatut tasbih lima fiha min kathrotit tasbih. Karena di dalam sholat itu banyak membaca tasbih. Fafiha fi kulli raqatin khamsun wa sab'una tasbihatan. Katanya dalam satu rakaat saja baca tasbihnya sampai 75 kali. Nah, akan saya bacakan hadis dari Ibnu Abbas. Ya. Tolong perhatikan bahasan sholat tasbih ini, Anda dengarnya kudu lengkap supaya tidak salah paham. Ya. Nah, di dalam hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah qala li Abbas ibn Abdul Muttalib. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah bicara kepada ayahku. Kalau ayahku berarti kepada paman, jadi Nabi bicara kepada pamannya. Makanya di dalam hadis ini dikatakan, ya amma, wahai pamanku, kata Rasul. Ala u'tika, inginkah aku berikan kepadamu yang kalau kamu lakukan itu ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu. Inginkah aku tunjukkan pada engkau, wahai pamanku, satu amalan yang kalau engkau lakukan diampuni dosamu awal dan akhir, yang dulu dan yang sekarang. Gitu. Yaitu antusollia arba rakaatin. Engkau sholat 4 rakaat. Dengar baik-baik hadisnya, dan pembahasan ini kudu tamat bisi Anda salah paham, ya. Antusollia arba rakaatin. Engkau sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin Fatihatal kitab wa surat. Engkau baca di rakaat pertama itu Fatihah dan surat. Fatihah dan surat. Suratnya apa saja? Fa idza faragta minal qiraati fi awwali rak'atin wa anta qa'im, dan ketika engkau membaca surat, selesai baca surat, dalam keadaan engkau berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyratan, 15 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 15 kali selesai baca surat. Ya. Tsumma tarka fataquluha wa anta raqi'un asyran. Kemudian rukulah, dan selesai ruku, selesai membaca ruku, bacalah yang tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jadi saat selesai surat 15 kali. Saat ruku ya 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha asyran.
kemudian engkau bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu engkau baca juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tahwi sajidan, kemudian engkau sujud. Fataqulu hawa anta sajidun ashron. Kamu sujud. Di saat sujud, setelah baca subhana rabbiyal a'la, kamu baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataqulu ashron. Kemudian engkau bangkit dari sujud. Nah, duduk antara dua sujud, ya. Setelah duduk antara dua sujud selesai, kamu baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma tasjudu, kemudian engkau sujud lagi, fataquluha ashron. Kemudian bacalah 10 kali lagi. Tsumma tarfa'u ra'saka fataquluha ashron. Kemudian bangkit lagi dan bacalah 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rakatin. Maka itulah 75 tasbih dalam satu rakaat. Ya. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Saya ulangi ya. Menurut hadis ini, sholat tasbih itu Allahu Akbar, Fatihah, surat, terus tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala. Nah, 15 kali. Ruku, ya, setelah baca subhana rabbiyal azim, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, begitu tegak, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud, ya. Nah, sama begitu. Duduk antara dua sujud, sama begitu. Setelah duduk antara dua sujud, baca subhanallah walhamdulillah. Sujud lagi, baca subhanallah. Bangkit lagi, berdiri. Nah, itu 75 kali tasbih. 4 rakaat. Semuanya lakukan seperti itu, ya. Itu. Nah, lalu ya, taf'alu dzalika fi arba'i rakaat. Kau lakukan itu sebanyak 4 rakaat. Ini ta'an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau kamu bisa melakukan dalam setiap hari itu 1 kali, lakukan. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap seminggu sekali, tiap hari Jumat kamu lakukan 1 kali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau kau tidak bisa 1 minggu sekali, dalam sebulan 1 kali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau kau tidak bisa lakukan tiap bulan, maka minimal setahun 1 kali. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau dalam setahun sekali kamu nggak bisa, minimal dalam seumur hidupmu 1 kali. Jadi dalilnya panjang banget teman-teman, panjang banget sampai 1/4 halaman. Nah, itu dalil yang dijadikan landasan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat tasbih. Nah, dengar baik-baik nih. Mari kita lihat status hadisnya. Nah, makanya saya bilang, ini keterangan, Anda dengerin sampai tamat nih. Dengar, ini bagian yang penting. Itu dalil yang dijadikan landasan oleh yang melakukan sholat tasbih. Dalilnya ada enggak? Ada. Masalahnya, ternyata Abu Nu'aim ya mengatakan wa kulluha dha'ifatun. Ternyata seluruh riwayat hadis ini dhaif. Nah, gitu ya. Seluruh hadis ini walahu syawahidu katsiratun illa annahu la tasluhu lil i'tidad. Kalaupun ada hadis-hadis penguat, tapi ini tidak bisa menguatkan hadis tadi. Walidza qala al-hafidz fi talkhis.
Oleh karena itu Imam Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab At-Talkhis jilid kedua halaman 7, wal haqqu anna tarakahu kullahu dha'ifatun, bahwa seluruh riwayat tentang sholat tasbih ini adalah dha'ifatun, dhaif. Nah, karena itu mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa laisa fiha syai'un yasahhu, tidak ada keterangan yang sahih tentang sholat tasbih. Gitu. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan fistihbabiha nadharun, yang mengatakan itu sunnah itu perlu dikritisi, li'anna haditsaha dha'ifun, karena hadisnya itu dha'if, wa fiha taghyirun linidhamis salatil ma'rufati, karena di dalam pelaksanaan sholat sunnah tersebut ada hal-hal yang tidak biasa dilakukan dalam sholat sunnah. Fayan bagi alla yuf'ala bi ghairi hadits, maka selayaknya ini tidak diamalkan karena tidak ada hadis yang sahih, walaisa haditsu habitsabitin, dan hadisnya juga tidak kuat. Nah, ini pernyataan para ahli fikih dan hadis tentang status sholat tasbih. Jelas ya? Nah, makanya tentang sholat tasbih ini teman-teman dengerin baik-baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang suka melakukan. Ternyata para ahli hadis mengatakan bahwa ini hadisnya dhaif. Wal haqqu anna turuqahu kullahu dhaifatun. Imam Al-Hafidh mengatakan bahwa yang benar adalah seluruh rawi periwayat turut jalan dari hadis ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Alla yuf'ala bi ghairi hadis, maka tidak boleh dilakukan tanpa hadis. Walaisa haditsu habitsabit, dan hadisnya juga tidak sahih, ya. Tapi ada juga yang mengatakan boleh, ya apa-apa, karena ini bicara tentang amalan-amalan sunnah. Nah, maka jawaban untuk yang mengatakan al-ammal qawlu tsani bil jawaz ma'a qaunil hadithi dhaifan fa huwa qaulun dhaifun. Adapun yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu adalah tidak apa-apa dilakukan walaupun dhaif, ya, maka jawabannya fa innas shawaba annal haditsa dhaifa la yuf'alu bihi mutlaqan la fil fadaili wala ghairiha, wa hadha huwa madhhabul haqiqi min ahli ilmi wa huwa dhahirun wa huwa dhahiru madhhabil Bukhari wa Muslim wa Yahya bin Mu'in wa Ibnu Hazm wa ghairihi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bisa dilaksanakan, itu adalah pendapat yang lemah. Karena mazhabnya Imam Bukhari, mazhabnya Imam Muslim, ya. Jadi mazhab-mazhab Imam hadis itu mengatakan bahwa annal hadits dhaif, bahwa hadis yang dhaif itu tidak bisa diamalkan secara mutlak. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat yang saya cintai, yang saya muliakan, banyak saudara-saudara kita yang melakukan sholat tasbih. Sudah saya bahas dari pendekatan ilmu hadis bahwa ternyata sholat tasbih itu hadisnya dhaif. Bahkan seluruh turuk jalan, kata Imam Hafidh, wal haqqu anna turuqahu kullahu dhaifat. Yang jelas seluruh riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sholat tasbih itu dhaifatun, lemah, ya. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya tegaskan bahwa
kita tidak perlu melakukan sholat tasbih. Kenapa Ustadz? Ya, tadi kan sudah dibahas analisa-analisa para ahli hadis. Gimana kalau ada yang ngotot? Ya, kan saya tidak bisa menahan orang yang ngotot. Ya, mangga aja. Hanya saya sudah jelaskan dalam kitab ini bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bahwa hadis-hadisnya adalah dhaif. Kalaupun ada yang melaksanakannya karena beranggapan bahwa hadis yang lemah itu bisa dipakai. Tapi kan tadi sudah saya jelaskan analisa para ahli hadis bahwa hadis dhaif itu nggak bisa diamalkan.